Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 161. Chapter 1063-1066. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan." Kepala Lembah Tang terlalu sopan. "Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan ada." Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati, dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke elder kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat, setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, "Setiap orang harus bubar." Banyak murid Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakuinya, setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang secara samar-samar dikirimkan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah lembah yang dalam, setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di Do Technic Hall di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas Do Teknik? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang sedang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan, untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame ini. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang diraihnya adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Do Xiao Yan lainnya. Karenanya, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah Angry Buddha Lotus Flame memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya, ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini,
Ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung Do Technic Hall. Tempat ini adalah Balai Teknik Do Burning Flame Valley kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga di Do Technic Hall. Ikuti aku. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula yang sangat besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung, ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan Do Technic Hall. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Zhen. Sesepuh, tolong buka Do Technic Hall. Tang Zhen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka, dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam, setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga aula Do Teknik tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak kosong. 4 sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu, dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal digantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sekilas, orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api misterius 3 api langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar, selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree Mysterious Cheng lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan misterius 3 Misterius Skyfire, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat perubahan misterius 3 Misterius Skyfire ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup napas, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan cara yang serius. Anda telah menyelamatkan hidup Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki 1 anak perempuan. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan Skyfire Tree Mysterious Cheng yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Aula Teknik Do adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zhen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut, dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal.
Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal, saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona, meskipun dengan kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah, yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya, menyebabkan seluruh Do Teknik Hall secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini, juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini, akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas. Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya, bahwa dia merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan misterius tiga misterius Skyfire ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan, seperti leluhur Flame terbakar saat itu. Leluhur Burning Flame. Tang Huo'er di sampingnya sedikit terkejut, ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Burning Flame Ancestor adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur Burning Flame ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur Burning Flame sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Doqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doqi. Leluhur Burning Flame adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dodi yang legendaris. Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Dodi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak membutuhkan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari keempat orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Piltover. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab. Orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di Central Plains hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya, karena menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur Burning Flame memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng ini telah dibuat olehnya. The Skyfire Tree Mysterious Cheng diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zhen mengangguk saat dia menjawab.
Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan tetua Xiao Xuan ini? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao, seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah ayah melebih-lebihkan Xiao Yan, dengan membandingkannya dengan leluhur Burning Flame dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Hehe, jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah darinya. Mata Tang Zhen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niatnya, karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat, bukanlah seseorang dari Burning Flame Valley saya. Bagaimana itu tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari, tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama penyerapan warisan. Bola kristal merah menyala, terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya, sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak kamu sukai itu tidak akan bisa mengomelimu. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Iya. Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka.
Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu." Xiao Yan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire harus sepenuhnya ada di kepala Anda kan?" Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama, tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. The Skyfire Tree Mysterious Cheng mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, mari kita tinggalkan aula dulu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Doqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena Skyfire Tree Mysterious Cheng sudah ada di tangannya, secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen berniat membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius 3 misterius." Hehe, Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya." Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. Skyfire Tree Mysterious Cheng ini adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Menjadi pemilik dari api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dia secara kebetulan dapat melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo'er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi, pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen.
Dia tidak perlu lagi berakhir begitu sengsara, setelah mengalami 10 kali pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Cheng meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. 3 perubahan misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi, kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di Burning Flame Valley. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama, tanpa metode ki misterius seperti mantra api? Sepertinya, meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya, bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil? Tubuh racunnya yang menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik, semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit, sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, apakah Anda Tuan Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini, terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda, yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat, saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk, dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Anda akhirnya kembali. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di Burning Flame Valley. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega, setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda. Liu Qing berbicara sambil menyeringai. Mengapa? Saat ini, banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liuku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan, dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Hehe, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini, saya tidak berniat tinggal di manapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke paviliun batu.
Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius, "Ya, saya punya kabar." Perhatian Xiaoyan sedikit menguat saat mendengar ini. Xinlan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan, kata Liu Qing. Klan Ye. Xiaoyan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat, setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh Menara Pil, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi sesepuh di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah, dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua Menara Pil? Xiaoyan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xinlan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiaoyan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiaoyan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu, terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di Central Plains sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiaoyan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiaoyan sebagai teman baik yang bisa dia percayai, tanpa syarat di dalam hatinya. Xiaoyan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya, karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiaoyan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es. Ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil, karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya.
Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan darah. Dari ekspresi suram Xiaoyan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke wilayah Pil. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan, menyebabkan keributan besar di wilayah Central Plains. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Do Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiaoyan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya, dia tidak terus ngotot. Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun, ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Xiaoyan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan membuatnya terhindar dari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiaoyan menerima petanya. Sekarang, Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah Little Fairy Doctor sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xin Lan sesegera mungkin, dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah. Aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit, meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu, dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiaoyan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan, dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiaoyan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berhenti menunda lebih lama lagi.
Dia berbalik dan masuk ke lubang cacing. Punggungnya tampak sangat bebas dan luas. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang diaduk badan racun yang menyedihkan di Central Plains agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki mata bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan membuat Yao Lao tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut mengikuti di belakangnya, dan memanggilnya Tuan Muda, tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya, yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya, sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia benar-benar akan menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan, untuk membantu Tian Huo Zunze memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Dou Zun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan, saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat saya mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, flame transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat, hanya dapat mengizinkan saya untuk menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini, sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa, dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga, telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa, untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan, perubahan api 3 misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiao Yan sudah mempraktikkannya selama bertahun-tahun, dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan segera sampai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang,
saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiaoyan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya, perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu, seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiaoyan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, swoosh, itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak, berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiaoyan. Tinjunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, swoosh, itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiaoyan, telah tiba.